Halo Sobat Inspirasi News, ketemu lagi dengan Inspirasi News yang terus mengabarkan fakta viral seputar tokoh politik, tokoh publik, dan juga berita-berita viral tanah air dan juga viral mancanegara. Dan kali ini masih soal warga yang keracunan nasi kotak dari PSI. Dan ini pun dikomentari oleh ex-kader PSI yang dipecat dari PSI, yakni Viani Limardi, yang juga merupakan anggota DPRD DKI Jakarta. Viani Limardi pun berkomentar pedas atas kasus itu. Dan juga ada laporan bahwa 2 orang kader PSI diperiksa polisi. Nah, bagaimanakah beritanya? Yuk kita simak kupas tipis-tipis dari Inspirasi News kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Anggota DPRD DKI Jakarta Viani Limardi ikut angkat bicara mengenai kejadian keracunan puluhan warga Koja, Jakarta Utara setelah menyantap nasi kotak dari PSI. Viani pun mengkritisi proses pelaksanaan pembagian makanan dari partai yang telah memecat dirinya tersebut. Memang mungkin kader PSI ini dilatih untuk mengkritik ya. Jadi ex-kadernya pun akhirnya mengkritik induk semangnya. Pembagian nasi kotak, kata dia, sudah lama berjalan sebelum ia dikeluarkan. Ia bahkan juga pernah menjalankan program serupa di daerah pemilihan 3 Jakarta Utara. Dia pun menyatakan selama ia dan timnya menjalankan program itu tidak pernah ada masalah seperti keracunan. Selama ini kalau tim saya yang handle, tidak pernah bermasalah ya, ujar Viani saat dihubungi suara.com Selasa 26 Oktober. Kendati demikian, kejadian keracunan itu berada di daerah pemilihan 2 Jakarta Utara. Sejak dirinya dipecat dari PSI, ia dan timnya juga tidak pernah lagi menangani program tersebut. Tim saya sudah lepas dari program ini semingguan ini. Jadi sekarang ya saya kurang tahu siapa dan kenapa bisa begitu, jelasnya. Viani pun menyayangkan kejadian keracunan makanan ini, apalagi banyak anak yang disebutnya harus dilarikan ke rumah sakit. Apalagi ya di zaman COVID begini, yang fit aja resiko kena tinggi. Gimana kalau warga nggak fit? Karena PSI bagi-bagi seringkali dan jumlahnya lumayan. Jangan sampai ada korban lagi lah, jelasnya. Ia pun berharap PSI melakukan evaluasi terkait masalah ini. Warung yang menyediakan makanan itu juga harus diperiksa lebih jauh. Benar nggak warungnya yang itu? Dan benar nggak kesalahan ada di warung? Yang jadi korban tidak sedikit loh. Ada anak-anak dan orang tua juga, pungkasnya. Dan memang sebelumnya puluhan warga Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara mengalami keracunan makanan. Hal ini terjadi usai memakan nasi kotak pemberian kader Partai Solidaritas Indonesia. Ketua RW 6 Koja, Suratman, mengatakan sebanyak 35 orang warganya mengalami keracunan. Dalam nasi kotak yang diterima terdapat logo PSI yang ditempelkan. Nasi box kita dapat 89 box dari PSI. Lalu ada 35 orang yang tercatat di puskesmas didiagnosis keracunan makanan, ujar Suratman saat dihubungi Senin 25 Oktober. Suratman mengatakan nasi kotak itu berisi lauk, telur, buncis, orak tempe, dan sayur. 3 jam setelah dilap oleh warganya, 35 warga itu mengeluh karena merasa mual. Temuan keracunan kurang lebih 2-3 jam baru merasakan gejala mual, muntah, terus puyeng. Itu aja yang dirasakan sama warga, jelasnya. Dari 35 warga yang mengeluh, sebanyak 24 orang diantaranya dibawa ke rumah sakit Koja, sementara 11 sisanya merasa sudah cukup untuk istirahat di rumah. Kekinian sebagian besar sudah diizinkan untuk pulang dari rumah sakit dan 5 warga harus menjalani rawat inap. Suratman menyebut pembagian makanan itu dilakukan secara spontan sebagai bentuk kepedulian kepada warga. Namun kini ia sedang berkoordinasi dengan PSI untuk penanganan lebih lanjut. Ini kita lagi klarifikasi dari pihak PSI juga akan hadir di Balai Warga RW 6 Koja, pungkasnya.
Dan kemudian 2 kader Partai Solidaritas Indonesia diperiksa terkait keracunan nasi kotak yang mereka bagikan kepada puluhan warga. Pemeriksaan saksi berlangsung di Polsek Koja, Jakarta Utara. Ketua DPC PSI Kecamatan Koja dan Ketua DPD PSI Kelapa Gading, ada 2 yang kami ambil keterangannya, kata Kapolsek Koja AKBP Abdul Rashid saat dihubungi wartawan Selasa 26 Oktober. Dalam pemeriksaan itu keduanya dicecar dengan sejumlah pertanyaan, salah satunya terkait tujuan dari pembagian nasi kotak ke warga. PSI kan partai, apakah dia mencari suara atau mencari apa? Kami belum tahu ke situ atau mencari pendekatan atau ya kan, ungkap Rashid. Selain itu, Polsek Koja juga telah menggali keterangan dari sejumlah pihak lainnya seperti pemilik catering dan warga yang keracunan. Terkait unsur pidana dalam kasus ini masih dalam proses pendalaman dan merujuk pada hasil sampel makanan yang telah dikirimkan ke laboratorium. Nah, kami kan melihat hasil labnya dulu. Hasilnya apa? Ya, kami belum bisa menentukan adanya pidana atau tidak. Kami menentukan hasil labnya dulu, kata Rashid. Bisa gitu ya? Masih ada lagi nggak? Oh iya. Ibu sebentar Bu, Ibu kemarin yang salah satu yang makan juga ya? Iya, saya makan Pak, habis maghrib kita makan. Pas langsung Pak ini sakit perut saya pusing. Pas udah gitu saya muntah sampai dua kali Pak, berak. Sampai itu muntah itu Pak yang terakhir tuh keringat dingin keluar. Itu keluar itu hitam banget Bapak. Pak, Bu, sorry, itu makanannya isinya apa aja sih Bu? Telur, tempe orek sama buncis gitu ya. Terus ada lalaban 1 lembar. Oh, nasi box dia ya? Nasi box. Iya. Oke. Itu kalau dari kotak nasi boxnya tulisannya ada apa? PSI ya? Iya. Oh, logo partai PSI? Iya. Di nasi box itu ya? Iya. Nah, Ibu makan jam berapa? Terus mulai ngerasakan gejala jam berapa Bu? Udah jam 4-an dan jam 4-an Mas. Oh. Jadi yang Ibu makan jam 4? Iya. Terus mulai merasakan keracunan? Pas udah mandi saya, habis mandi Pak. Habis mandi, perut sakit enak gitu. Langsung muntah pas sama berak saya. Oh. Langsung gitu. Berarti sudah menjalani pemeriksaan kesehatan Bu atau dirawat sempat?